Karere bisa melakukan itu? Saya bisa melakukan itu, saya sekolah bos. Ya. Saya pelajari bos. Ya. Dunia entertainment ini yang dibutuhkan adalah bakat, bukan sekolah. Tidak. Pernah orang yang saya dukung ketemu ndak mau salaman, pernah. Saya ndak pernah niat mau buat filmnya Artu Tonic. Lebay menurutku itu. Are you ready? Alright baby, time is yours. Kenapa kemudian Karere berpindah dari musik ke film? Sebetulnya tidak berpindah, lebih ke menambah. Menambah. Lebih ke menambah saja. Karere ini tidak sekolah film. Ya, tidak sekolah Kenapa musik pergi juga. bikin film? Tidak sekolah musik juga. Sebetulnya. Bagaimana sih kita? Ya, itu dia ya. Ini kan kita bicara ukuran kan dah. Ya. Apa ukurannya? Sehingga kemudian Karere bisa melakukan itu. Saya bisa melakukan itu, saya sekolah bos. Ya. Saya pelajari bos. Ya. Jadi tahun 92 waktu saya SMA. Ya. 92 itu saya SMA kelas 2. SMA kelas 1. Iya. Sebelum naik ke kelas 2, zaman saya dulu itu kan ada pembagian jurusan. IPA kan, IPS sama bahasa. Kalau dulu saya 4. Fisika, biologi, sos sama bahasa. Itu dulu. Nah, di Jakarta waktu saya sekolah di Jakarta, di sekolah saya itu begitu mau masuk kelas 2, mulai ajaran baru mau masuk kelas 2, kita dites bakat. Ini anak cocoknya ke fisika, ke kimia dan seterusnya. Ya. Hasil tes bakat saya itu adalah saya cocok jadi sutradara. Sejak SMA itu. Tertulis di situ saya jadi sutradara, cocoknya menjadi sutradara hasil tes IQ itu. Ya. Terus saya bilang, enggak mungkin jadi sutradara. Sembarang tong. Salah ini. Salah. Nah, terus satu hari kita ajak orang bikin video klip pertama kali kan waktu itu. Saya lihat yang syuting itu, enggak begini. Kalau dia mau dapat ini enggak begini teknya. Harusnya enggak begitu. Enggak begini teknya. Ternyata jiwa kesutradaraan itu ada memang gitu. Ternyata itu memang bakat ya. Setelah itu berani bikin, ternyata memang hasilnya soulful. Jadi bukan persoalan berpindah. Bukan. Persoalan menambah. Mengembangkan. Menambah dan memang watunami. Maksudnya karena sering karena bermusik itu ketemu video klip. Oke, bikin video klipnya. Ketemu video klip di situ kelihatan, ternyata. Ini dia wilayahku. Kalau kita buka sejarah, bukan sejarah sebenarnya. Kalau kita buka cerita orang-orang dan fakta membuktikan, industri film di kota Makassar khususnya, Andalah ini yang berada di depan saya yang memulai itu. Ya. Membuat kemudian menggeliat, tidak ada sekolahnya tuh Rere bisa bikin film. Akhirnya orang kan selalu mengaitkan, dia kan ada dekengnya bos. Dia di backup sama tokoh. Itu asumsi orang kak. Ya enggak apa-apa. Yang kemudian saya menganggap itu hal yang cocok. Jadi Anda bisa bikin film karena ada faktor politik. Enggak juga sebetulnya. Lalu apa yang sebenarnya? Bisa bikin film. Iya. Membuat kemudian orang semua kepanasan di Makassar bikin film. PH terbentuk di mana-mana. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu inspirasinya. Alhamdulillah. Tapi pengaruhnya satu hal yang harusnya menjadi acuan bahwa dunia entertainment ini yang dibutuhkan adalah bakat, bukan sekolah. Kan? Dunia entertainment ini yang dibutuhkan bakat. Bukan sekolah. Bukan sekolah. Anda bisa diprotes ini kan dah. Lalu bagaimana sekolah-sekolah bakat? Sekolah-sekolah industri entertain? Sekolah-sekolah, ya. Maksudnya hal utama yang dibutuhkan ini kan bakat sebetulnya. Oke. Kalau kamu berbakat jadi sutradara, sekolahlah sutradara kan gitu. Salah saya kan saya enggak sekolah sutradara. Harusnya saya sekolah.
Tapi kalau orang punya minat Kak, punya minat, kayaknya saya mau jadi penari, saya masuk ke sekolah yang mengajarkan saya menari. Tapi mungkin saya belum punya bakat, tapi saya minat, keren banget deh nonton orang perform itu nari. Jangan mengerjakan sesuatu karena lagi keren. Jangan pakai baju yang tren. Oke. Pakai baju yang nyaman. Karena itu membuat Anda tenang. Iya. Salah satunya. Jangan pakai baju, lagi tren yang begini. Pakai juga. Kalau saya sih enggak. Maksudnya saya begitu. Ya saya pakai yang nyaman. Yang nyaman. Nyamannya pakai begini ya begini. Besok lusa kan bisa jadi saya nyamannya pakai baju model lain. Lagi nyaman begitu. Nah itulah kemudian asumsi-asumsi orang kan dah. Karena Kak Rere, saya bilang ini Kak Rere luar biasa. Film Bombe tahun 2014. Itu menggetarkan kita semua. Ya, alhamdulillah. Karena akhirnya ada film Makassar masuk bioskop. Selama ini gedung kesenian. Ya. Kafe, screening movie di kampus. Orang sudah sekolah kiri kanan banting tulang. Dan itu pertama di Indonesia. Setelah itu baru XX1 buka diri sama film daerah. Serius nih? Iya serius. Setelah bisa dipercaya omongan itu kan? Boleh dong. Itu pertama. Setelah itu XX1 baru buka diri. Buka diri untuk film daerah. Iya. Selama ini kalau filmmu bukan nasional, dalam hal ini Jakarta, tidak. Tidak bisa bos. Setelah film Bombe itu film daerah kedua yang tayang itu judulnya Erau Kota Raja dari Kalimantan. XX1. Ya. Setelah itu barulah yang apa lain. Dasar kira-kira XX1 mau membuka diri menerima film daerah ini? Dia menerima Bombe atau menerima film lain? Ya termasuk film Bombe Kak. Kalau menerima film Bombe dasarnya karena kita berjuang supaya film itu tayang itu 1 tahun, bolak-balik Jakarta, bolak-balik preview apa segala macam. Itu pasti Anda dapat kritikan. Kalau sesudahnya apa yang membuat mereka menerima ya karena melihat hasilnya Bombe. Boleh ternyata. Boleh. Jumlah penonton boleh. Iya, maksudnya ternyata ini punya market yang memang jelas. Iya. Kan bioskop bisnis. Mereka pure bisnis. Jadi mereka lihat itu. Urusan kualitas mereka kan punya kurator. Tapi itu mungkin nomor. Tidak. Dalam kurator ini ada 6 poin kan, yang mereka ada 6 pos yang salah satunya seberapa besar marketnya barang ini kalau dilepas. Gitu. Dan di bawahnya ada kualitas gambar, ada kualitas audio, ada kualitas cerita, ada bla 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 gitu. Kembali ke tadi Kanda. Yang kemudian masuk membuat film. Ada faktor membuat film. Iya, membuat film faktor pengaruh tokoh. Tidak. Politik. Tidak. Membuat film. Anda kan sangat dekat dengan Pak Ilham Arif Sirajuddin. Membuat film sebetulnya satu-satunya alasan membuat film waktu itu karena waktu itu saya lagi kerja presiden di Jakarta. Oke. Jauh dari anak. Menarik. Jauh dari anak. Terus waktu itu saya sama bapaknya Yudi yang dalam film Bombe itu bapaknya Yudi, kita sama-sama nonton film Bilu Barber. Habis nonton itu kita bilang, ayo kita bikin film untuk anak tak. Gitu. Anak kecil. Anaknya kita berdua. Oh anaknya kita. Biar menjadi kenangan. Bukan, sebetulnya lebih ke saya pribadi. Bapaknya Yudi bilang kenapa kau bikin, saya bilang besok lusa saya mati, anakku lihat pernah kerja dan bapakku, ini ada karya saya dengan bapakku dalam sebuah produksi. Nah akhirnya tercetuslah bikin film Bombe. Makanya dalam film Bombe itu ada anakku, ada Yudi, ada ayah, ada Yudi. Habis itu bagaimana memudahkan ini pekerjaan, tentu kita butuh investor. Butuh dana, butuh apa segala macam. Kedekatan dengan Pak Ilham,
akhirnya pemerintah kota waktu itu, dinas pariwisata, oke, kita buat, mereka sponsor, sisanya kita cari dari sponsor lain, jadilah film Bombay. Kenapa harus Karere yang didukung oleh pemerintah? Apakah selama ini mungkin kualitas, mungkin Karere, ya sudahlah, dia sudah ditahu karyanya. Atau sudah, Karere kan kemarin bantu kita waktu kampanye. Mungkin lebih karena sebelumnya kan saya sudah punya Makassar Bisa Tonji, sudah punya ada portofolio. Portofolio, terus saya juga bisa meyakinkan akan menembus XX1. Padahal saya juga sebetulnya waktu itu tayang jika ini. Sempat ragu begitu gak? Karena kan waktu kita bikin film, mana ada film daerah tayang. Betul. Tapi ya perjuangan. Termasuk kemudian tadi Kak, portofolio itu yang termasuk itu tadi. Soal di mana karya-karyanya Karere juga membantu atau membackup itu dalam beragam peristiwa politik. Kalau politik dengan dunia entertainment pasti saling membutuhkan ya. Saling membutuhkan. Iya. Maksudnya bukan sih, ya saling membutuhkannya begini. Politik yang membutuhkan. Politik yang membutuhkan. Entertainment kan butuh artis buat kampanye, buat apa gitu kan. Butuh itu. Dan itu tidak ada masalah gak? Tidak ada masalah. Maksud saya tidak ada masalah mengganggu idealisme di dalam kutip dipakai atau digunakan untuk kepentingan jangka pendek misalnya. Saya rasa kepentingan jangka pendek imaging kami begitu. Iya. Tidak. Imaging kami dipakai untuk kepentingan politik. Kalau saya sebagai artis misalnya begitu. Iya. Tidak, itu kan temporary. Mau saya begini Kanda ini membuat terlibat di entertain, mendukung salah satu calon misalnya. Yang ternyata terpilih bukan yang Karere dukung. Otomatis bisa dikatakan begitu, anggaplah begitu, karena kita tahu situasi politik di Sulawesi Selatan khususnya agak sedikit lain dari daerah lain. Bapernya tinggi sekali Kanda. Iya, terus? Ini yang pernah dukung si A. Oke, sudah, kita naik, jangan pakai itu. Enggak masalah. Dan Karere rasakan itu. Pernah merasakan seperti itu. Itu Karere penuh pertimbangan terima itu atau langsung saja silangsungan? Silangsungan saja. Kenapa mau langsung silangsungan Kanda? Kenapa takut rezeki? Kenapa kau takut rezeki? Tuhan sudah atur. Ya kan? Oke. Kok bangun itu sudah dicatat rezekimu. Bahkan sejak lahir mungkin. Iya, dan sudah itu tidak tertukar. Sudah diatur. Termasuk kalau rezeki itu di politik. Kenapa? Termasuk rezeki kalau itu di politik. Termasuk rezeki. Apapun itu rezeki kan. Selama itu mendapatkannya dengan cara yang halal. Sorry to say Kanda, sorry sekali to say ini Kanda. Lagu-lagunya Anda ini kan cukup membuat kuping panas di sebelah. Jadi kenapa misalnya? Jadi kok jago ya. Anaknya, bapaknya, mamanya, keponakannya, omnya, tantenya, bendahara, sekretaris, ketua. Itukah keresahan musisi? Enggak. Kenapa saya pernah mendengar kalimat begini kan? Saya kurang dengarnya dari mata saya baca. Ketika seniman atau musisi, budayawan atau apa saja tidak mencampurkan karyanya dengan politik, jangan harap para politisi itu mau perhatikan kau. Karena kau saja tidak peduli dengan politik. Ulangi. Kalau seniman tidak melibatkan karyanya, baik itu mungkin kerjasama apa segala macam dengan politik atau dengan politisi, jangan harap ketika mereka duduk mau eksekutif, legislatif, perhatikan seniman, perhatikan seni, karena Anda saja tidak mau peduli. Itukah yang diilhami oleh Rere Artutonik? Sehingga kenapa kemudian ketika dalam proses membuat karya
membangun kedekatan karena persoalan ada sebelum kemarin mungkin Carrere bantu dan itulah kira-kira keahliannya Carrere lah, membangun personal branding, membuat karya ya karena Carrere peduli sama politik, membantu itu, dan ketika ada ingin buat Anda dibantu oleh pemerintah. Iwan Fals bikin lagu Bento, asik, ini menarik kan? Ya, itu semua suara jiwa dan ketika sesuatu yang keluar dari jiwa itu pasti gaungnya besar. Maksud saya keresahan kan? Soulful ya. Oke. Pasti dia akan panjang, abadi, lama gitu ya. Kayak jadi kenapa Mi begitulah. Iya. Saya hafal betul itu kali ini. Saya selalu bilang, siapa saya singgung ini? Tidak ada, enggak singgung siapa-siapa. Carrere bohong kalau itu. Carrere bohong. Enggak singgung. Maksudnya begini loh, lebih mau bercerita ini loh. Itu kan cerita tentang alat musik sebetulnya kan. Jadi kenapa menjadi untuk lagu itu? Iya. Maksudnya ini loh kita suka pamer-pamer. Ini loh karakter yang sebetulnya jangan dong kayak begini, banyak orang miskin, gitulah. Lebih mau bicara seperti itu. Lagu Makassar Bisa Tonji juga sebetulnya bukan lucu, itu kritik tentang orang berlogat Jakarta di Makassar kan begitu. Lebih kenapa sih kok lebih bangga dengan hal lain yang bukan ciri khas kita gitu sebetulnya. Begitulah hal sebegitu itu kan keluar dari jiwa. Saya cukup mengikuti karya-karya Anda. Saya silent lah ya toh. Tidak mungkin saya Carrere banget. Saya enggak begitu kan. Saya juga enggak pernah lihat fans yang begitu. Oh gitu kan begitu kan. Banyak loh kayak begitu. Selama saya jadi Artutonik enggak pernah saya Carrere aku fansmu. Maksudnya enggak pernah saya lihat begitu. Mungkin ada tapi saya enggak perhatikan. Enggak perhatikan kan. Nah, kalau saya ikuti Kak, terus paling saya tunggu itu Carrere kalau momen politik. Saya tunggu memang Kanda. Kalau di momen politik. Kenapa Kanda? Saya bertanya sama dalam diri, ini murni keresahan atau ini pesanan? Kalau politik Kanda, tolong dijawab ini Kanda dengan jujur Kanda. Kalau politik pesanan atau keresahan? Sebetulnya lirik itu dalam lagu itu. Sebetulnya lebih ke keresahan. Sebetulnya. Lebih keresahan. Anda menyinggung salah satu golongan. Enggak. Bukan salah satu golongan. Kalau dia tersinggung enggak apa-apa, yang penting tidak sebut nama. Itu kan ada lirik begitu kan lebih kan ya? Iya. Maksudnya enggak menyinggung ke satu sebetulnya itu. Itu terjadi di banyak tempat seperti itu. Terjadi di banyak tempat, banyak kantong-kantong yang seperti itu gitu. Artinya Carrere mau bilang janganlah dinasti. Lagu itu begitu kan dah. Jangan dinasti. Sebetulnya kita terlalu sempit melihat itu. Menuju ke satu orang, dua orang, satu golongan. Sebetulnya dari kelurahan pun itu terjadi. Dari tingkat RT, pembagian uang, pembagian apa, itu terjadi. Parah betul kalau begitu kan. Iya, makanya itu ada. Lalu bagaimana Carrere menyuarakan itu? Kalau memang itu keresahan, bukan pesanan. Itu musik. Bagaimana menyuarakannya, menjadikannya karya. Melalui musik itu. Iya. Kalau dia itu melalui musik, kalau dia apalagi melalui film atau melalui apa gitu. Tapi sebetulnya tetap dia harus dibalut menjadi sesuatu yang menarik untuk didengar. Karya. Bukan hanya sekedar menyenangkan pemesan. Enggak dipesan sih. Iya. Jawabannya Carrere sudah jawaban politisi. Serius ini kan. Jawaban politisi yang Carrere baru kasih tahu kayak ini. Kalau dipesan kan ya. Kalau dipesan dihapus sesudah cerita. Dan sampai hari ini masih ada kan. Itu bukan pesanan.
Karena itu bukan cerita tentang satu, itu cerita tentang banyak tempat ini seperti ini loh. Banyak tempat yang ya contohnya kita antri kalau bikin KTP misalnya kan. Tapi sepupunya Pak Lurah enggak. Selesai gitu kan. Nah itu banyak tempat, Bos. Enggak di pemerintahan, di swasta pun begitu. Banyak tempat hal seperti itu. Assalamualaikum. Itu juga waalaikumsalam. Sampai Susilo Bambang Yudhoyono. Ya alhamdulillah sampai dapat pekerjaan setahun. Hampir 2 tahun. Dan itu menjadi nilai bargainingnya Kak Rere. Ya nilai ya portofolio. Iya. Karena kan ada partai tertentu melekat di situ. Iya. Otomatis sekarang mau partai, mau apa. Saya melihatnya sebagai klien. Wow. Gitu. Sama saja kan semua. So semuanya profesional kan? Iya, semuanya hanya sebagai klien kan. Kalau bicara seperti itu. Itulah idealismenya Kak Rere sebagai seorang musisi. Iya, kalau bicara seperti itu. Baik. Kalau bicara tentang memihak atau tidak. Waktu pemilihan wali kota, gubernur, pemilihan Bupati Pindrang waktu itu yang menang Andi Aslam Patonangi. Waktu itu ada 6 calon. Baik. Ya. Iya. 6-6-nya saya yang kerja entertainmentnya. 6-6-nya. How come? Bagaimana bisa kan? Nah kan? Wah, Anda licik sekali kalau begitu. Bukan licik, semua itu hanya klien. Kau yang berpikir licik. Kalau saya balik, wah Anda sangat smart. Semua itu hanya klien. Apa bedanya sih orang bikin iklan? Soalnya begini Kak, banyak di antara kita Kak, sorry Kak. Kalau kita berkarya nih, jangan kau coba-coba gabung di politik. Jangan kau coba-coba masuk ke wilayah-wilayah politik. Ya. Dan Kak Rere selalu bilang itu. Karena kan saya pernah ada di dunia itu, dan di sekeliling yang saya lihat penjahat semua. Pemilihannya sudah selesai, baku musuhnya masih lanjut, gitu loh. Kan itu mengurung apa ya, mempersempit silaturahmi. Oh seperti itu Kak. Sederhananya Kak. Ya. Bukan siapa sih sebenarnya. Seperti apa orang kemudian memusuhi Kak Rere? Nah itu dia. Ya kan? Karena Kak Rere tadi bilang pemilihannya sudah selesai, artisnya juga dibawa-bawa, master campaign-nya juga dibawa-bawa. Siapa yang create itu dibawa-bawa? Bukan. Karena kan jangan jauh-jauh lah. Jokowi dan Prabowo sudah selesai. Hari ini masih berantem itu di grup-grup. Padahal mereka sudah satu kabinet. Kan? Sindona. Kan? Kan begitu. Kan begitu kan? Masih terbawa-bawa. Biar urusan nonton bola Barcelona lawan Real Madrid masih masuk juga tuh ngomong Jokowi, Prabowo gitu. Begitu panjangnya gitu. Tapi ya itulah yang Indonesia banget itu. Kalau ndak begitu ndak Indonesia itu. Ndak begitu ndak Indonesia. Ya. Itulah uniknya Indonesia. Begitu. Market politik punya kenikmatan tersendiri Kak ya? Tidak. Sekarang begini loh. Saya tidak melihat para politikus ini, saya melihat mereka sebagai klien dari pekerjaan. Gitu. Adakah pernah, sorry nih Kanda, adakah pernah kemudian saya kerjasama. Misalnya nanti kalau terpilih proyek apa? Dinas mana pernah saya ada di situ? Di dinas pariwisata atau dinas-dinas tertentu. Mana pernah saya ada di situ? Kalau diminta untuk bantu proyeknya pemerintah. Saya tetap dibayar sebagai profesional. Bukan hasil. Butuh ide saya bayar. Bukan hasil dari take and give. Take and give enggak pernah.
Atau pernah begini kan dah? Oke, kita tidak bayar mungkin secara di luar lah standarnya Karere. Tapi kalau kita terpilih, Karere ini jatahnya. Garap ini. Industri musik Kota Makassar misalnya atau apa misalnya. Saya sudah beberapa kali memenangkan orang. Wow. Nggak pernah saya ada di situ. Berarti selesai di kontestasi itu? Kan dia hanya klien. Faktor-faktor lain? Nggak ada, saya memenangkan banyak bupati. Mana ada saya ke daerah urus kerjaan minta-minta proyek. Kan dia hanya klien. Setelah itu putus, selesai. Kita masuk lagi dunia film. Kita masuk lagi dunia rekaman. Begitu. Kalau nggak ada sih niat begitu. Nggak ada ya? Kalau kenal jadinya kan sebatas, oh iya kenal, pejabat ini kenal gitu. Tapi pernahkah mungkin yang anda dukung Karere? Pernah orang yang saya dukung ketemu ndak mau salaman, pernah. Bukan ndak mau salaman, dia lupa saya siapa. Pernah. Nggak masalah, kan sebatas klien. Nanti dia butuh pekerjaan, dia butuh jasa kita, dia panggil lagi. Kalau misalnya gini Kak, yang anda dukung kalah, lawannya menang, kemudian anda tidak dipakai lagi, bukan tidak dipakai, apa ya? Yang menang ini cukup merasa pada saat proses kampanye dan sebagainya, anda cukup mengganggu dengan karya-karya kreatifnya yang Karere dukung dan sebagainya. Pernahkah ada kemudian Karere ditelepon, diteror, didatangi, dimaki-maki, dan seterusnya? Tidak pernah. Tidak pernah Kak? Tidak pernah. Karena Karere menampilkan diri. Ya kan kerja totalitas. Gitu kali. Tidak juga. Maksudnya kalau dia berbentuk lagu, otomatis saya harus tampil ke depan karena saya vokalis. Itulah, saya vokalisnya Artutonic. Kalau dia berbentuk ide-ide pekerjaan, ide-ide kreatif, saya pasti di belakang. Hanya sebagai Artutonic terpaksa harus muncul ke depan, ya muncul karena saya vokalisnya Artutonic. Gitu. Kalau dari sisi itu cuma dari satu sisi, cuma dari sisi musik, tapi sebetulnya kan bidang yang saya tangani kan banyak sebetulnya. Iya. Ada film, ada event, ada apa gitu. Banyak. Iya. Makanya susah ketemu waktunya. Susah ketemu waktunya. Makanya saya harus banyak menyesuaikan Kak. Iya. Dengan Karere, kondisi waktunya saya pahami lah. Iya itu. Karena katanya Karere ini banyak tompi-tompinya. Apa tuh? Iya. Dia tompi mengambil gambar, dia tompi menyanyi, dia tompi mengedit juga. Dia tompi mengedit. Sebetulnya enggak. Lebih karena saya suka. Kenapa Anda enggak rekrut saja kan dah? Iya. Karyawan. Iya, bagaimana caranya? Ya itu dia, editor ada, ini ada semua. Cuma kan saya suka saya suka itu pekerjaan. Soalnya di situ enggak bisa dilawan kalau masalah suka. Masalah suka. Enggak bisa dilawan kalau suka. Keras. Ya mungkin cenderung keras kepala ya. Ya saya kadang-kadang nilai diriku juga keras kepalanya saya ini. Gitu kan dah ya. Saya kadang nilai, aduh. Itu rasa keras kepala itu muncul kalau sudah mengantuk tapi masih mau kerja. Wah. Itu aduh, kenapa sih? Kenapa saya harus mengantuk ini? Iya, bukan. Iya. Maksudnya saya masih mau kerja kenapa saya masih mau bikin ini gitu. Nah, mengantuk main. Mengantuk main ini kesian. Begini mataku tapi masih keren ini kalau ditambah efek ini sedikit. Aduh, udah kuat. Hah? Aduh, kerennya kalau ditambah bunyi begini di sini. Aduh, gitu. Tapi mengantuk ya. Keras kepala memang ada. Itu nih keras kepala sama diri sendiri. tapi Karere bisa diatur. Bisa diatur. Karena keras kepala belum tentu tidak bisa diatur. Bisa diatur. Bisa dong diatur. Bisa diatur misalnya tiba-tiba anakku minta ini, anakku larang, abang ndak usah kesini, saya ndak pergi.
Hanya hal-hal begitu. Iya, kalau anakku bilang nggak usah bikin ini ya, saya nggak bikin karena ya begitu. Sampai kapan Karere akan seperti ini? Maksudnya? Sampai kapan Karere berkarya, industrinya, baik itu di musik, di film, banyak juga bersentuhan dengan politik. Karena ya mungkin Karere tidak membranding, tapi yang terbaca brandnya Karere itu begitu. Ya saya tidak sadari itu ya. Iya. Saya tidak sadari itu. Maksudnya semuanya berjalan begitu saja. Saya juga tidak memproyeksikan diriku untuk membuat bahwa diri saya ini akan membackup hal-hal yang berbau politik atau apa semuanya. Saya cuma murni berkarya. Gitulah. Saya cuma murni berkarya. Saya tidak memproyeksikan diriku mau ke arah seperti itu. Sampai kapan? Kadang-kadang saya juga berpikir tua Madi gitu ya. Kadang-kadang juga begitu. Itu yang bikin saya jarang manggung gitu ya. Biasa anak-anak bilang ada tawaran ini manggung, suka Kak bilang jangan mideh capek dok, loncat-loncat itu capek gitu ya. Nah, itu sudah ada di diriku begitu. Sudah ada itu kayak. Sudah ada misalnya sudah sampai ke situ. Sampai jangan mideh. Tiba-tiba misalnya kayak kemarin saya sampai bikin 3 film, 4 film 1 tahun. Akhir-akhir ini saya berpikir jangan mau dulu bikin dok, nanti capek gitu. Ya itu jadi capek. Pernah ditanya kenapa bikin film, kan pertanyaannya. Saya jawab karena saya mau gitu. Jadi kira-kira kapan kau apalagi sampai kapan kau mau bikin film? Saya bilang kalau saya sudah tidak mau. Itu jawabannya. Aduh, tekan cimpa wawancara kalau Karere ditanya. Memang kadang saya suka bilang, saya pernah ditanya, saya balik tanya dia, karena kau tanya itu kau tidak kreatif bertanya. Iya, dia bertanya bagaimana pendapatnya tentang ini, bagaimana pendapat Anda tentang ini, iya. Bagaimana pendapat Anda tentang membeludaknya penonton hari ini. Saya bilang tidak ada pertanyaan lain. Karena kau bertanya itu, kau tidak kreatif bertanya. Karena sebelum kita tutup, Kota Makassar, saya kira sulit dilepaskan dari Karere. Alhamdulillah kalau imagingnya begitu. Kendari yang notabene merupakan juga. Ya, saya besar di Kendari. Remaja. Tapi Karere banyak memberikan karya-karya yang legenda, alhamdulillah, yang monumental bagi saya pribadi. Melihat stylenya, gayanya dan sebagainya, dan terbrand secara otomatis Kak. Kita selalu menunggu Karere hal-hal yang unik ketika kemudian memasuki musim politik. Dan Kota Makassar Kota Makassar sedang menghadapi ini. Kebetulan semua dari 4 calon kandidat ini semuanya teman. Semuanya ya berteman dekat gitu loh. Tetapi ya apapun pemenangnya nanti ya tetap teman juga yang menang, maksudnya gitu. Maksud saya tetapi siapa yang menurut Karere, bukan siapa sih, pasti kan jawabannya ke orang dan saya tidak mau mengarahkan Karere ke situ. Maksud saya tentu akan ada keterlibatan Karere di pilkada kali ini. Pasti ya, karena semuanya teman gitu kan. Tetapi harus ada salah satu ya kan? Harus ada salah satu. Jadi di tempat ini juga saya meminta maaf kepada teman-teman yang lain kalau akhirnya saya ada di salah satunya. Padahal kan semua ya seperti yang saya bilang tadi. Betul. Saya melihat semuanya sebagai klien. Semuanya sebagai klien. Berarti apa ya? Itu kalau begitu kan Anda sampaikan ke teman itu bahwa sorry saya di sini saya sampaikan. Minta maaf kayak ini, mapatabe kayak ini. Iya, pasti. Kita sampaikan. Iya, pasti saya bilang. Jadi Karere tidak apa-apa kalau ketahuan. Nggak apa-apa. It's okay ya.
Oh, saya pasti sampaikan, minta maaf saya di pasangan ini. Bantu ini. Tapi persaudaraan tetap. Apalagi kalau sudah ada kopi. Tetap WA-WAan, tetap teman, tetap. Ya. Kenapa jadi banyak ngomong politik? Soalnya itu brand yang melekatkan dah. Pertanyaannya harusnya saya yang bertanya kan dah. Itu tadi, kenapa Anda begitu dekat dengan dunia politik? Framing karyanya karirnya ke situ. Padahal enggak loh. Iya, mungkin karirnya begitu. Pindrang jadi saksi, 6 calon Anda urusi semua. Iya ya. Ya kenapa kan? Bisa begitu ya? Kalau saya katakan karirnya ini pemburu dolar dalam peristiwa politik, saya kira tidak ada yang salah. Enggak juga sebetulnya. Karena kan kok bisa Anda urusi 6-6-nya? Wow. Ini saya yakin bahwa karirnya tidak akan bongkar rahasianya. Tipsnya di sini. Nah, bukan soal rahasianya. Jadi ya faktor kebutuhan mungkin ya. Faktor kebutuhan. Maksudnya mereka semua membutuhkan kita dan kita belak-belakan ini loh. Calon ini sudah sama kita. Kau juga mau sama kita. Ya sudah, nggak ada pilihan lain waktu itu. Ya sudah kita. Sorry. Karir dalam setiap pilkada atau pilwali kan KTP-nya Makassar Kak. Mencoblos juga. Mencoblos. Dan Anda yang karirnya coblos, yang Anda jadi yang kliennya? Enggak boleh, itu luber. Maksudnya Kak? Langsung umum, bebas dan rahasia kan? Oke. Jangan lupa prinsip. Siap salah. Enggak boleh disebut. Itu luber itu. Kan dulu KPU itu luber, langsung umum, bebas dan rahasia. Maksud saya kan tidak menyebut nama Ji kan. Tetapi memang cara politik. Saya bukan wartawan kan. Jadi ya saya sudah merasakan hingar-bingar sampai sampai presiden, pemilihan presiden sudah merasakan itu. Sudah merasakan dan nikmat sekali. Bukan nikmat. Apa Ji Paeng? Seru dan unik. Memang kalau hal-hal politik membuat kreativitas semakin tinggi Kak ya? Hal-hal politik membuat kreativitas semakin tinggi? Tidak. Hasil curhat orang itu membuat kreativitas menjadi tinggi. Dari karya itu? Maksudnya karya itu menghasilkan curhat? Enggak, curhat orang ke saya itu menghasilkan karya. Oh, I see. Banyak melihat menghasilkan karya. Banyak melihat kejadian-kejadian itu menghasilkan karya. Itu sih. Kalau saya mengalami terus ada satu kejadian saya alami, saya jadikan lagu, itu enggak. Apa ya? Justru saya akan anggap diriku lebay kalau saya membuat karya dari pengalamanku. Makanya saya enggak pernah niat mau buat filmnya Artutonik. Lebay menurutku itu. Lebay. Kalau orang lain yang bikinkan, terserah dia. Tapi kalau saya sampai mau bikin sendiri film Artutonik, enggak. Menurutku sombong itu kalau begitu. Begitu kan? Alright, time is over.